Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas cara atau teknik untuk membypass fungsi HTML Special Charge yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi fungsi ini pada dasarnya untuk mencegah dari serangan cross-site scripting. Dan nantinya kita tidak secara langsung membypass fungsinya, tetapi saya akan menjelaskan beberapa kondisi di mana fungsi ini bisa di-bypass. Nah, jadi fungsi ini bertujuan untuk mengubah special characters menjadi HTML entity. Nah, di sini ada beberapa karakter yang akan diubah menjadi HTML entity. Yang pertama ada karakter atau simbol ampersand, jadi ada simbol dan, lalu ada karakter double quote, single quote, less than, dan karakter greater than. Nah, jadi untuk format HTML entity itu seperti ini. Di sini ada simbol ampersand, lalu diikuti dengan nama entity, dan diakhiri dengan simbol titik koma. Lalu yang kedua formatnya seperti ini, simbol ampersand, simbol pagar, lalu diikuti dengan entity number dan diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di sini kodenya sangat simpel sekali. Di sini ada kode PHP. Di bagian atas kita mengambil nilai dari parameter query dan dimasukkan ke dalam variabel str, lalu dimasukkan lagi ke dalam fungsi HTML Special Charge untuk diubah ke dalam HTML entity. Nah, di sini ada 4 kondisi. Yang pertama dari variabel str atau string itu nanti akan langsung ditampilkan, dimasukkan ke dalam elemen paragraf. Untuk yang kedua di sini dimasukkan ke dalam elemen input. Ini berada di dalam atribut value atau nilai. Untuk yang kedua dan ketiga ini sama, jadi perbedaannya ada di bagian tanda petik. Untuk yang keempat itu dimasukkan ke dalam JavaScript. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan coba dulu untuk bagian pertama atau kondisi pertama. Kalau seperti ini, kita coba untuk memasukkan, saya akan berikan dulu parameter query. Kita akan mencoba untuk memasukkan elemen image srcx, lalu kita coba menggunakan elemen script. Nah, di sini kita akan menggunakan alert 123. Oke, kita lihat apakah ini berjalan atau tidak. Nah, di sini terlihat tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dirender oleh browser dan hanya ditampilkan sesuai dengan teks yang kita masukkan di dalam parameter query. Oke, jadi untuk kondisi yang pertama itu tidak bisa. Sekarang kita akan mencoba untuk kondisi yang kedua. Jadi kalau seperti ini, yang berarti kita harus menambahkan simbol petik terlebih dahulu, petik. Lalu nanti kita akan tambahkan atribut onClick sama dengan petik. Lalu di dalamnya kita bisa menambahkan kode JavaScript. Alert 1, 2, 3, 4. Misalnya seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, kita masukkan di sini di dalam parameter query, enter. Dan ternyata masih tidak bisa. Kita akan coba menggunakan inspect element. Kita lihat apa yang terjadi. Kita coba klik kanan, edit as HTML. Nah, di sini untuk simbol petik diubah menjadi seperti ini. Nah, dan ini aman dari serangan cross-site scripting. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang kondisi ketiga. Di sini menggunakan petik 1, yang berarti dari payload yang kita gunakan tadi, kita tinggal ubah petiknya menjadi petik 1 seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, kita enter. Nah, sekarang hasilnya berbeda. Di sini kelihatan berhasil. Kita akan coba inspect elemen dulu. Kita inspect elemen di kondisi yang ketiga. Nah, di sini kita berhasil memasukkan atribut onClick. Kita coba klik di bagian ini. Dan JavaScript-nya berhasil dijalankan. Nah, di sini muncul pop-up alert dengan tulisan 1, 2, 3, 4. Oke, kita kembali ke dalam halaman ini. Kalau kalian lihat di bagian ini, but only when entity quotes is set, yang berarti simbol single quote itu hanya akan diubah menjadi HTML entity ketika, nah di bagian ini, jadi ketika menggunakan flags entity quotes. Nah, kita akan coba tambahkan. Nah, di sini HTML Special Charge. Kita
kita tambahkan entity quotes. Nah, seperti ini harusnya sudah aman dari bypass. Kita akan coba lagi. Ini kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Di sini tidak berhasil di bypass. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi yang keempat. Di sini dimasukkan ke dalam kode JavaScript. Di dalam kode JavaScript di sini mengambil elemen menggunakan query selector. Jadi ini mengambil div dengan class test dimasukkan ke dalam variable div. Lalu di sini inner HTML itu ditambahkan dengan elemen p lalu menambahkan elemen input. Jadi untuk yang kondisi keempat itu kelihatannya sama seperti kondisi yang kedua. Di sini ada elemen paragraf, elemen input, dan di bagian ini itu menggunakan tanda petik 2. Jadi ini petik 2. Jadi teknik bypassnya itu menggunakan hexastring. Karena di sini menggunakan simbol petik 2, jadi kita gunakan payload yang pertama. Tetapi untuk yang petik, kita akan ubah menjadi hexa seperti ini, slash, lalu x, kita gunakan hexa 22. Nah, jadi hexa 22 ini adalah simbol petik. Dan di dalam JavaScript, kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk menuliskan sebuah string. Oke, ini kita copy, kita masukkan di sini. Jadi untuk semua petik kita akan ubah menjadi hexa 22. Ini kita copy, akan coba. Kita masukkan di sini, di dalam parameter query. Enter. Jadi kelihatan di sini berhasil hanya pada kondisi yang keempat. Kita akan coba klik. Dan kita berhasil menjalankan kode JavaScript. Jadi ini payloadnya tadi. Nah, sekarang cara pencegahannya di sini kita bisa menggunakan fungsi strReplace. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi string yang lain. Kita akan tambahkan di bagian atas. Kita akan tambahkan di sini str sama dengan strReplace. Kita akan mengubah karakter slash. Jadi kita tuliskan slash seperti ini. Kita ubah menjadi string kosong. Kita masukkan variabel str. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan coba. Oke, ini kita enter lagi dengan payload yang sama. Dan sekarang kita tidak bisa menjalankan fungsi JavaScript di kondisi keempat. Jadi kita berhasil mencegah bypassnya. Nah, jadi seperti itu teknik untuk membypass fungsi HTML Special Charge. Sekian untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya.